Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Baihaqi dengan NPM 20.05004.00045. Di sini saya akan menjelaskan tentang discrete math atau matematika discrete. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian matematika discrete, kemudian yang kedua ada fungsi mempelajari matematika discrete, yang ketiga itu ada contoh persoalan matematika discrete, yang keempat itu adalah penerapan matematika discrete. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu pengertian matematika discrete. Matematika discrete adalah bagian dari matematika yang mempelajari objek-objek discrete. Di sini, objek-objek discrete yang diartikan sebagai objek-objek yang berbeda dan saling lepas. Discrete artinya tidak saling berhubungan. Beberapa hal dibahas dalam matematika ini adalah teori hubungan, teori kombinatorial, permutasi, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi mempelajari matematika discrete. Yang pertama itu mempelajari kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Yang kedua, merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika, teori himpunan, teori bilangan, aljabar linier, aljabar abstrak, kombinatorika, teori graf, dan teori peluang. Yang ketiga, memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, keamanan komputer, dan sistem informasi. Yang keempat, memberikan latar belakang matematika yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah riset operasi seperti teknik optimisasi discrete. Kemudian contoh persoalan matematika discrete itu yang pertama beberapa banyak kemungkinan jumlah password yang dibuat dari 8 karakter. Yang kedua, bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi. Yang ketiga, beberapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah kecil. Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari suatu kota A ke kota B. Kemudian yang terakhir diberikan dua buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang baik. Kemudian penerapan matematika discrete yang pertama, pengembangan software dan hardware yang dilakukan oleh manusia juga menerapkan ilmu matematika discrete di dalamnya. Contohnya adalah perkembangan prosesor dalam komputer. Prosesor menggunakan operasi matematika untuk menerjemahkan perintah dari user. Kemudian yang kedua ada dalam matematika discrete, teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantifikasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui suatu kanal komunikasi. Aplikasi dari topik dasar dalam teori informasi meliputi kompresi data tanpa cacat atau lossless data compression, kompresi data atau lossy data compression, dan pengkodean kanal atau channel coding pada saluran DSL, ADSL, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dalam matematika discrete, ilmu komputer teori graf adalah cara pengkajian yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau busur atau arc. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik atau melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis atau melambangkan sisi atau garis berpanah atau melambangkan busur. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Contoh aplikasi yang dihasilkan dari teori graf sendiri adalah jaringan, baik jaringan persahabatan seperti social network maupun teknis analisis jaringan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.